di Padang Arafah. Yang sudah umroh sangat tahu di Padang Arafah, tepatnya di Jabal Rahmah. Di sana tempat pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Terjadinya tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam yang kapalnya terapung di atas permukaan air selama berbulan-bulan, bahkan menurut riwayat ada bertahun-tahun, itu terdampar di atas Bukit Judi juga tanggal 10 Muharram. Selamatnya Nabi Nuh dan tenggelamnya kaumnya yang ingkar tanggal 10 Muharram. Nabi Musa alaihissalam selamat dari kejaran Fir'aun dan tentaranya di Laut Merah. Laut Merah dekatnya Jeddah kalau kita ziarah yang umroh itu. Di Laut Merah itu Nabi Musa terjebak, di belakangnya pasukan Raja Fir'aun, depannya lautan. Kemudian Allah perintahkan memukulkan tongkatnya di lautan, terbelah jadi dua. Ada jalan tol di tengah lautan. Kemudian Nabi Musa lewat, salah sampai di daratan, dipukul kembali tongkatnya di lautan, pulih seperti sedia kala. Selamatnya Nabi Musa, tenggelamnya Fir'aun terjadi tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari kobaran api yang begitu membara, terjadi juga tanggal 10 Muharram. Nabi Sulaiman yang sempat istananya menghilang pada waktu itu dikembalikan kembali oleh Allah tanggal 10 Muharram. Nabi Dawud diampuni dosanya oleh Allah juga tanggal 10 Muharram. Nabi Dawud ini kesalahannya apa? Nabi Dawud nggak usah saya ceritakan lah, nanti panjang dan kali lebar nanti. Jadi Nabi Dawud diampuni dosanya oleh Allah tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, terjadinya juga tanggal 10 Muharram. Jadi kejadian-kejadian orang besar yang banyak terukir dalam sejarah itu terjadi tanggal 10 Muharram, maka sangat istimewa. Nah, oleh sebab itu singkatnya begini, tanggal 10 Muharram atau hari Asyura itu ada 3 hal yang perlu kita lakukan. 3 hal. Yang pertama, hal pertama yang kita lakukan adalah kita disunahkan puasa Yaumul Asyura atau puasa tanggal 10 Muharram yang insya Allah nanti jatuh pada hari Sabtu. Sejarahnya pada saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, setelah di Madinah pada bulan Muharram Nabi Muhammad menjumpai orang-orang Yahudi Madinah puasa tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi bertanya, orang Yahudi, kenapa kalian puasa tanggal 10 Muharram? Orang Yahudi menjawab, karena tanggal 10 Muharram itu hari di mana dulu Allah menyelamatkan Nabi Musa dan tenggelamnya Fir'aun serta tentaranya. Dengan kejadian itu, untuk mengenang kejadian itu, orang-orang Yahudi puasa tanggal 10 Muharram. Jadi orang Yahudi, Bani Israel itu diwajibkan puasa cuma sehari dalam setahun, cuma tanggal 10 Muharram. Mendengar penjelasan itu kemudian Nabi menjawab, wa nahnu aula minkum, kalau demikian kami lebih berhak melakukan penghormatan kejadian itu ketimbang kalian. Kemudian Nabi memerintahkan untuk puasa tanggal 10 Muharram, dan agar beda dengan orang Yahudi maka Nabi memerintahkan puasa tanggal 9 Muharram agar beda dengan orang Yahudi. Maka puasa Muharram ini ada 2 hari. Yang pertama tanggal 9 insyaallah besok hari Jumat, disebut dengan Yaumut Tasu'a, tanggal 9 Muharram. Tujuannya apa? Untuk agar kita berbeda dengan orang Yahudi. Kemudian tanggal 10 Muharramnya hari Asyura, itu manfaatnya dihapus dosa setahun yang sudah lewat. Puasa Muharram, puasa Asyura menghapus dosa setahun yang sudah lewat. Kalau kita merasa nggak punya dosa, kemudian jangan kemudian nggak puasa, saya nggak punya dosa, nggak usah puasa ya. Kalau misalnya kita udah merasa nggak punya dosa, maka otomatis pahala tadi itu dikonversi dalam bentuk amal soleh yang akan memberatkan timbangan kita nanti di akhirat. Saat kita ditimbang amalnya dihisab, nanti akan menjadi pemberat timbangan amal kita di akhirat. Jadi nggak usah khawatir, karena kan Arafah kemarin kita kan sudah puasa. Puasa Arafah itu menghapus dosa setahun yang sudah lewat dan setahun yang akan datang. Nah, kalau puasa Asyura ini menghapus dosa setahun yang sudah lewat. Padahal kan Arafah kemarin bulan Dzulhijjah baru berjalan 2 bulan. Masih ada 10 bulan lagi kita masih garansi dosa kita diampuni oleh Allah. Kita puasa lagi, ya berarti nanti jadi pahala. Kalau merasa kita tidak punya dosa. Nah, yang diampuni oleh Allah adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Dan juga bukan dosa hak Adam. Kalau dosa hak Adam, puasa apapun tidak akan bisa menghapus kecuali yang bersangkutan memberikan maaf kepada kita. Ini hak Adam. Jadi alangkah sayangnya kalau kita tinggalkan momen ini begitu saja. Jadi besok insya Allah kita puasa. Puasa niatnya saya niat puasa hari Tasu'a atau puasa tanggal 9 Muharram.
Kemudian hari Sabtunya puasa tanggal 10 Muharram. Tanggal 9 kalau nggak sempat besok puasa, boleh puasanya setelah Asyura. Berarti tanggal 10 dan tanggal 11 boleh, atau 9 dengan 10 boleh. Ini agar beda. Atau kalau mau paket ya lebih bagus, besok puasa, 10 puasa, 11 juga puasa, silakan. Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di tanggal 10 Muharram itu kita dianjurkan untuk mengusapkan tangan kita di atas rambut kepalanya anak yatim. Di dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Man masaha yadahu ala ra'si yatimin yauma asyura, kataballahu lahu bi kulli sya'ratin hasanatan wa mahalahu bi kulli sya'ratin sayyi'atan wa rafa'alahu bi kulli sya'ratin darajatan." Siapa yang mengusapkan tangannya di atas rambut kepalanya anak yatim pada tanggal 10 Muharram, maka setiap satu helai rambut yang tumbuh di atas kepala anak yatim, Allah menulis satu kebaikan, Allah menghapus satu dosa, Allah mengangkat satu derajat tiap satu helai rambut. Kalau satu anak yatim rambutnya berapa? Banyak lah, gak pernah dihitung. Kalau mau testimoni silahkan cari anak yatim yang perempuan rambutnya panjang, potong jegret, kemudian dibawa ke bank, kemudian dihitung pakai mesin berhitung uang, dapat berapa nanti ya, berapa jumlahnya. Pokoknya banyak lah. Ini nanti insya Allah santunan anak yatim di Masjid Al-Kafah. Kita karena situasi pandemi kayak begini, biasanya kita menghadirkan sekitar 60 anak yatim, tapi ini kebijaksanaan rapat kemarin keputusannya kita akan hadirkan 14 anak yatim yang ada di sekitaran Legenda Malaka dan Legenda Bali. Jumlahnya ada 14. Kemudian dari anak kita yang terdata kemarin di Fatma itu ada 7 ternyata yang di luar binaan. Itu nanti tidak akan kita hadirkan di masjid. Jadi yang dihadirkan di masjid cuma yang 14 yang anak sekitaran sini. Jadi kalau mau ikut santunan ya monggo nanti di Al-Kafah, tepatnya malam Sabtu pada maghrib sampai Isya selesai santunan anak yatim dengan 14 anak yatim yang kita hadirkan. Nah anak kita yang 7 yang sudah kita daftarkan di sana itu nanti akan dikasih paketan dari masjid karena mereka sudah keliling ibu-ibu untuk menggalang dana. Yang saya dengar waktu rapat kemarin mungkin anak-anak satu itu bisa dapat sekitar 700 sampai 1 jutaan lah untuk data itu. Belum lagi nanti yang spontanitas yang bawa amplop sendiri-sendiri itu biasanya banyak. Jadi nanti anak-anak kita cukup dapat yang dari jatah dari panitia. Kalau yang dihadirkan nanti kan kalau ibuku bawa amplop satu-satu ya monggo silakan. Yang penting pokoknya mengusap tangannya anak yatim sambil memberikan santunan, rahmatan, tidak sekedar mengusap tapi dengan tangan kosong. Itu anak yatimnya malah torok nanti, malah bangkrut nanti. Udah ibu-ibu bau bawang habis masak, tangannya belum dicuci, mengusap rambutnya anak yatim itu malah dia harus beli sampo untuk keramas, padahal anak yatimnya malah bangkrut nanti. Jadi mengusap dengan kasih sayang. Cuman karena situasi pandemi yang kayak begini, protokol kesehatan, nanti kita anak yatim tetap hadir. Cuman kita lewat begitu, salamannya salaman ala kali persembahan, cuma gini-gini aja. Yang penting niat kita sudah mengusap. Itu yang kedua. Nah kemudian tentang anak kita Pak Kepala Sekolah, mungkin yang 7 itu ada baiknya tanggal 10 Sabtunya itu kita hadirkan di sekolah. Jadi paketannya dari sana sudah kita bawa 7 amplop, nanti anak-anak datang di sini. Kalau kita mau memberikan santunan lagi ya antara kita dengan guru-guru monggo silakan. Misalnya diamplopin satu anak isinya 5.000, udah seneng kan anak-anak kayak ampau itu yang 7 yang tidak termasuk di sana Pak? Ya, anak kita itu 14 ya, yang 7 di sana. Yang 7 di sana aslinya nanti dihadirkan di Al-Kafah malam Sabtu gitu ya? Enggak, anak kita yang 7 itu yang di luar binaan itu tidak dihadirkan di sana. Yang 14 itu cuma yang binaan, anak-anak yatim yang termasuk anak yang sekolah di sini tapi yang lingkungan tinggalnya di Legenda Malaka. Biasanya total anak kita semuanya ada berapa? 14 kan? Anak kita ya? Anak kita 14 ya. Nah, kita 14. Berarti 7 yang di sana. Oh ya, 7 dihadirkan di sana yang sudah dapat. Berarti yang 7 yang belum dapat mungkin bisa kita hadirkan. Yang 7 yang belum dapat ya. Jadi nanti kita kerjasama dengan panitia sana, nanti amplopnya kita bawa, kita serahkan di sini. Kalau misalnya sempat hadir yang 7 ya. Terserah kita tekniknya di sini mau musab atau tidak. Kalau mau musab ya sebenarnya bisa saja sih. Anak itu kan pakai topi sama pakai jilbab ya. Jadi nanti tangan kita habis musab cuci ya. Teknik saja sih sebenarnya. Yang 7 Pak ya, yang sini ya. Monggo nanti dirembuk.
Terus apakah cuma nyantuni anak yatim itu 10 Muharram saja? Ya tidak. Cuman ini kan spesial tanggal 10 Muharram itu spesial karena itu hari rayanya anak yatim. Tapi kalau kita memberikan santunan ya seterusnya itu lebih bagus karena wakafil yatim bikahatayni fil jannah, kata Nabi. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim, yang memikirkan nasibnya anak yatim itu seperti 2 jari nanti di surga. Jadi tetangganya Rasulullah. Kan surga itu tingkatannya kan beda-beda ya. Kayak kita di dunia. Selama ini kita tinggal di Legenda Malaka, itu kelasnya kan klasteri. Kalau orang yang tinggal di Hutan Mas itu kan klaster, cuman beda I dengan R aja. Di sana klaster, di sini klasteri. Itu fasilitasnya beda. Nabi Muhammad itu manusia termulia. Iya, manusia termulia dunia akhirat itu surganya nomor wahid. Nah, orang yang memikirkan nasibnya anak yatim itu jadi tetangga, berarti satu komplek surganya dengan Rasulullah. Ya caranya gimana ya kita menyantuni anak yatim. Padahal sebenarnya saya itu mikir nih Pak, berpikiran bagaimana kalau di sekolah sini nih kita bikin kotak amal. Sekat-sekatnya anak yatim ini infak masjid. Kadang-kadang kita mau mampir ke masjid itu kan kadang-kadang nggak ada waktu, misalnya nggak sekolah. Di sini ada kotak ya ada 2.000 masuki. Ya nanti setelah banyak baru kita bawa ke sana. Itu kan menurut saya sih angan-angan. Karena kan saya juga mikir begini Pak, kan kalau bisa kita ini kan ini lari dari masalah konteksnya nyantuni anak yatim, infak. Ini kan sering saya sampaikan kepada kawan-kawan kan. Kita ini kalau bisa setiap pagi itu infak. Ada yang berkemungkinan infak dari pendapatan gaji yang diterima. Ini kan setiap 1 kali gaji mungkin bisa menyisihkan infak 30.000. Kalau misalnya bisa 30.000, jangan sekali ngasih, tapi tuker dengan duit 1.000-an, tapi tiap pagi itu infak 1.000. Karena setiap pagi itu Allah utus 2 malaikat. Malaikat yang satu mengatakan Allahumma timu fikon kholafa. Ya Allah berikan orang yang infak pagi ini ganti yang lebih baik. Malaikat yang satu mendoakan Allahumma timum sikan talafan. Ya Allah berikan orang yang menahan diri tidak infak pagi ini habis duitnya, tidak berkah duitnya, tidak berkah hartanya. Tiap pagi itu 2 malaikat, besok ganti malaikat lagi, doanya begitu sama. Ya Pak, makanya usahakan kalau bisa tiap pagi itu infak. Walaupun cuma Rp1.000, tapi ini pengaruhnya sangat besar dalam urusan ekonomi kita. Saya membiasakan diri saya itu tiap pagi itu infak, tiap pagi infak. Kadang-kadang kalau lupa ya dikodok. Jadi kalau kita mampu mengisikan 30.000 saja setiap gaji kita, usahakan tuker dengan duit 1.000-an tiap pagi kita ngasih tiap pagi. Ini di samping sebagai mendapat doa dari malaikat, berikan orang yang infak pagi ini dengan ganti yang lebih baik, itu juga umpan. Jadi filosofi infak itu kan umpan Pak ya. Kalau kita ingin mendapatkan ikan yang besar, kita harus mau kehilangan ikan yang kecil sebagai umpannya. Pak Davis mancing kemarin di Bialu untuk mendapatkan ikan teri aja, dia harus kehilangan udang. Umpannya udang, dapatnya ikan teri. Jadi artinya untuk mendapatkan ikan yang besar harus mau kehilangan umpan. Jadi umpannya apa? Ya infak itu per hari Pak. Kalau bisa, jangan setiap gaji langsung 30 blok. Nah, itu salah konsepnya. Tiap pagi 1.000. Karena doa malaikat itu tiap pagi. Selamat, besok ganti malaikat 2 lagi turun, doanya sama. Ini filosofi infak. Nanti kalau di sini ada kotak infak dikeluarin. Di sini kita taruh di sini pokoknya 1.000. Nah, itu gambaran saya sih. Ini yang kedua yang menyantuni anak yatim. Jadi yang ketiga yang perlu kita lakukan di tanggal 10 Muharram itu kita dianjurkan untuk yang laki-laki khususnya ya, perempuan ini gunakan sebagai senjata untuk merogoh kocek suami. Jadi diperintahkan, dianjurkan untuk melapangkan, meluaskan belanja, bahasa kasarnya itu nyenengkan keluarga. Rasulullah bersabda, man wasa'ala iyalihi yauma asyura'a wasa'allahu lahu bisanati kuliah. Barang siapa yang melapangkan, melonggarkan, membahagiakan keluarga spesial tanggal 10 Muharram, maka Allah akan luaskan, Allah akan lapangkan, Allah akan berikan kemudahan setahun ke depan sampai jumpa Muharram tahun depan. Kalau saya menerjemahkan ini, bahasa saya itu kalau keluarga saya itu senang kalau diajak makan-makan ya. Saya pesta keluarga khusus untuk keluarga inti. Maka saya setiap 10 Muharram insya Allah habis santunan saya kabur keluar. Dan ini saya lakukan sejak saya masih di pondok dulu. Bahkan sebelum pondok keluarga saya melakukan itu. Saya ingat betul waktu saya kecil itu, ketika
bukan Muharram, itu telur satu didadar sama mak saya, kemudian dipotong jadi 4, satu anak dapat 1/4 dari telur itu. Spesial 10 Muharram itu satu piring, satu telur utuh. Itu udah pesta ukuran keluarga saya waktu itu. Ya 10 Muharram. Jadi intinya ada hal yang kita lakukan lebih, terutama bagi para suami kepada keluarganya. Kalau itu dilakukan, maka Allah akan lapangkan rezekinya orang itu setahun jumpa Muharram tahun depan. Jadi yang kayak begini-begini saya sudah mulai menyiapkan amunisi, Pak. Jadi amunisi maksudnya saya ngisi dompet saya dengan duit, saya kumpulkan ini untuk spesial nanti 10 Muharram. Ini sudah saya siapkan, Pak. Untuk keluarga saja, Pak. Jadi kalau itu dilakukan, insya Allah Allah luaskan rezekinya orang itu setahun sampai jumpa Muharram tahun depan. Dan alhamdulillah menurut yang saya rasakan, karena saya melakukan yang saya rasakan, alhamdulillah Allah memberikan kemudahan untuk urusan rezeki saya. Jadi ya, sampai saat ini masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lajang Kak ya, Pak. Lajang rugi berarti. Mau untuk kebutuhan ini alhamdulillah ada. Mau berangkat haji insyaallah cukup, umroh cukup, beli rumah cukup, beli mobil cukup, pulang kampung cukup, nambah lagi cukup insyaallah. Jadi artinya diluaskan. Ujung-ujungnya ya. Yang terakhir itu ya. Tambah apa Pak? Kan kita nggak tahu. Tambah rumah lagi. Saya penghuni yang baru. Saya rekam Jadi saya tidak tahu ini sebab dari mana, tapi yang jelas setiap Muharram saya melakukan itu. Jadi 3 hal itu mungkin yang perlu kita lakukan. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama, kita mudah-mudahan besok bisa puasa tanggal 9 Muharram. Niatnya saya niat puasa tanggal 9 Muharram kata Allah, atau hari Tasu'a. Kemudian hari Sabtu saya niat puasa tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Kemudian yang kedua, menyantuni anak yatim. Walaupun setiap hari, setiap saat kita sudah menyantuni, tapi spesial 10 Muharram lakukan itu. InsyaAllah satu helai rambutnya anak yatim ditulis 1 kebaikan, dihapus 1 dosa, diangkat 1 derajat. Itu luar biasa. Tinggal ngitung berapa, 14 anak yatim berapa rambutnya, nggak usah dihitung lah, pokoknya banyak. Kemudian yang ketiga, menyenangkan keluarga. Jadi kalau malam saya ajak keluar, siangnya keluarga itu saya ajak keluar lah. Yang paling dekat ini Pak, kaki 5 Negara Genda ini, dekatnya Universal itu. Si Dobit saya suruh beli kaos-kaos olahraga lah, si Husna ya sebagainya. Istri saya suruh beli daster. Yang penting pokoknya ada sesuatu yang kita berikan untuk keluarga. Ini Khusus gitu Pak ya. ya pokoknya spesial Mas rumah. Jadi biasanya kami kalau habis keluar makan itu mampir nanti beli es krim ya agak banyak. Buahnya biasanya jeruk ya. Spesial 10 Muharram beli anggur gitu ya. Ada peningkatan lah 10 Muharram itu spesial 10 Muharram. Jadi insya Allah didapatkan rezekinya sampai Muharram tahun depan. Semakin luas yang kita keluarkan, semakin luas akan kita dapatkan insya Allah. Jadi itu aja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Yang penting ya sedikit kita lakukan. Karena kaitan dengan masalah, mohon maaf Pak, ekonomi rezeki ini memang kita harus banyak-banyak masang. Kalau orang Jawa bilang itu, kalau kita mau dapat apa? Wuwu namanya Pak? Apa? Wuwu. Untuk ikan gitu ya. Untuk bubu ya, bubunya itu harus banyak, kerannya itu harus banyak. Jadi peluang untuk terbukanya rezeki dari pintu ini kita lakukan, pintu ini kita lakukan, pintu ini kita lakukan. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita akan bahas satu persatu tentang pintu-pintu pembuka rezeki yang barangkali bisa kita lakukan. Makanya saya minta kalau bisa kita tidak hanya ngaji tok dalam mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali kita adakan macam kajian. Apakah itu kajian tentang fikih, kajian tentang tajwid, atau memang masalah amaliyah yaumiyah ya biar gak streng aja kan. Jadi hanya saya yang menyampaikan Pak, nanti teman-teman juga bisa berbagi dengan apa namanya kita. Kajiannya jauh. Enggak, artinya kan berbagi itu apa yang dilakukan selama ini kok bisa kemudian sukses, bisa ini apa sih rahasianya, itu kita berbagi gitu loh Pak, maksudnya. Berbagi dengan kita semua. Jadi itu aja Pak ya, mohon izin, terima kasih, mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Kalau ada kekurangan, kesilapan, saya minta maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.